wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fethi Nurlia Muzayana. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adapun bidang keahlian saya adalah manajemen operasi. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya 1. Manajemen operasi, riset operasi, dan juga manajemen mutu terpadu. Teknik yang saya gunakan dalam penyampaian mata kuliah tersebut adalah teknik DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen operasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi dengan bobot SKS sebanyak 3 dan akan diberikan kepada mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara teori atau konsep manajemen operasi dan implementasinya dalam praktek dunia usaha serta dunia industri. Mata kuliah ini membahas tentang konsep fungsi manajemen produksi dan operasi, desain produk, strategi proses, perencanaan produksi dan operasi, dan manajemen kualitas produksi. Pembelajaran yang akan dilaksanakan menerapkan pendekatan student-centered learning yang diantaranya akan dilakukan melalui metode penugasan, case method, dan juga project-based learning. Penilaian dilakukan melalui ujian tertulis, penilaian tugas ataupun proyek, dan juga penilaian kinerja. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menguasai teori dasar fungsi manajemen operasi, yang kedua menguasai konsep desain produk, yang ketiga mampu mengimplementasikan konsep dari strategi proses dalam manajemen operasi, yang keempat mampu mengimplementasikan konsep perencanaan produksi dan operasi, dan yang terakhir mampu mengimplementasikan konsep peramalan tingkat permintaan, penentuan lokasi pabrik, layout, perhitungan kapasitas produksi dan kebutuhan sumber daya, perhitungan tingkat persediaan, dan manajemen kualitas dasar. Topik pembahasan dalam mata kuliah ini terdiri dari konsep dasar manajemen operasi, konsep dasar desain produk, konsep strategi proses dalam manajemen operasi, konsep perencanaan kapasitas produksi, konsep peramalan tingkat permintaan, konsep penentuan lokasi pabrik, konsep merancang layout, konsep menghitung tingkat persediaan, konsep agregat planning, konsep dasar supply chain management, dan yang terakhir konsep dasar manajemen kualitas. Untuk menunjang proses pembelajaran, Universitas Singapura Bangsa Karawang menggunakan Learning Management System atau LMS yang dapat diakses pada halaman siska.unsika.ac.id. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan teknik DIA, Delivery Interaction dan Assessment, pada mata kuliah manajemen operasi. Yang pertama, delivery adalah pendekatan yang digunakan dalam penyampaian materi ajar kepada mahasiswa agar materi disampaikan secara efektif. Dalam mata kuliah manajemen operasi, saya menggunakan tatap muka dan tools pendukung berupa PowerPoint, Google Classroom, video pembelajaran, dan aplikasi POM-TM sebagai salah satu tools untuk menghitung perhitungan dalam manajemen operasi. Interaction yang dilakukan meliputi diskusi, tanya jawab, pembimbingan, dan aktivitas yang mendorong keterlibatan mahasiswa lainnya. Saya menerapkan diskusi kelompok berbasis studi kasus aktual bagi mahasiswa. Dan terakhir, asesmen dilakukan melalui penilaian formatif yang merupakan penilaian proses dan sumatif yang merupakan penilaian akhir bagi mahasiswa. Penilaian ini dilakukan dalam bentuk ujian tertulis UTS dan juga UAS, penilaian keaktifan di dalam proses, dan juga tugas mahasiswa. Untuk bobot penilaian dapat dilihat sebagai berikut.
Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Operasi yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, oke. Kita sudah bertemu kembali di pertemuan kedua dengan mata kuliah Manajemen Operasi ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang desain produk dan jasa. Oke. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan menjelaskan outline dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama ada, kenapa kita butuh sebuah desain produk. Yang kedua, bagaimana sih kita akan mengenerating sebuah produk baru. Dan yang ketiga, bagaimana kita akan membuat pengembangan sebuah produk, isu-isu yang ada di dalam desain produk, mengorganisasi untuk pengembangan produk, dan juga terkait dengan studi kasus. Oke, seperti biasa ya, kita akan bahas dulu. Yang pertama terkait dengan product strategy option support competitive advantage. Jadi, bagaimana sebuah desain produk itu nantinya akan mendukung adanya keunggulan bersaing. Di sini contohnya ada yang pertama berkaitan dengan market atau berkaitan dengan pasar. Di mana pasar itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, benar nggak? Misalnya teman-teman mau olahraga, apakah mau pakai high heels? Tidak. Atau teman-teman mau datang ke pesta nih, dapat undangan ulang tahun gitu ya, atau nikahan nih, udah ada yang nikah ini temennya? Ya, oke. Mau datang ke pesta, nggak mungkin teman-teman pakai sepatu olahraga. Maka kita perlu membuat desain sesuai dengan permintaan pasar atau market. Kemudian yang kedua berkaitan dengan teknologi. Dulu kan orang mikirnya handphone itu yang penting kuat, tapi sekarang orang akan berpikir handphone atau smartphone yang baik adalah yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kalau dulu layar sentuh masih hal baru, sekarang layar sentuh sudah menjadi hal yang umum, bahkan sudah ada flip ya, jadi yang layarnya sentuh tapi bisa dilipat. Ini berkaitan dengan teknologi. Lalu yang ketiga berkaitan dengan packaging atau kemasan. Mungkin teman-teman kalau lihat kaleng cat, umumnya kaleng cat itu bentuknya kaleng, benar nggak? Kalau mau dituang susah. Maka muncul inovasi dari segi desain kemasan. Jadi apa ini? Jadi lebih ergonomi, lebih mudah untuk dipegang dan dituang. Sampai sini ada yang masih bingung? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan produk, maka kita akan berkaitan dengan life cycle atau siklus hidup sebuah produk. Nah, ada yang mau menjelaskan kira-kira gambar ini tentang apa ya? Ada? Gimana? Oke, saya kasih gambaran umum dulu ya teman-teman ya. Jadi di dalam siklus hidup produk itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan, di mana pada tahap pengenalan kita akan fokus pada research and development. Bagaimana apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian munculnya di sini akan muncul growth. Nah, pada growth ini goalsnya adalah skalanya sudah mulai meningkat nih, sudah mulai ada penjualan semakin meningkat, dan di maturity di sini ada titik puncak dari penjualan tadi. Kemudian ketika tidak dilakukan inovasi, maka kita akan masuk ke periode decline. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Ini gambaran hubungan antara sales atau penjualan, biaya, keuntungan dan kerugian. Di tahap introduction di sini kita bisa lihat warna merah ini adalah menggambarkan biaya. Berarti kalau dari sini kita bisa tahu biaya terbesar ada di tahap mana? Introduction dan growth ya. Kemudian ketika sudah masuk growth dia akan turun. Tapi di sisi lain garis hitam ini menunjukkan adanya keuntungan. Di mana
penjualannya di sini akan meningkat dan mulai ada profit setelah kita memasuki growth ini. Jadi di introduction dan growth kita akan mengalami kerugian nih, masih ada loss karena lebih tinggi biaya dibandingkan penjualan. Tetapi kita masuk growth ini sudah mulai ada profit. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti menurut teman-teman kira-kira kenapa produk baru itu penting? Gimana Mbak? Coba silahkan. Mungkin menurut saya produk baru itu penting karena biar ada inovasi. Contohnya itu kalau sama suatu produk jadi begitu aja dia bakalan ya kemakan dengan zaman lah, tidak bakalan bisa bersaing lagi dengan yang lainnya. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Sasa. Oke, Mbak Sasa. Terima kasih atas jawabannya. Betul ya. Kenapa produk baru itu penting? Karena perusahaan itu perlu terus-menerus menciptakan nilai. Karena apa tadi? Kebutuhan konsumen terus berubah. Jadi kita juga harus bisa menentukan kapan kita harus melakukan pengembangan sebuah produk baru. Oke, ini adalah tahapan di dalam kita mengembangkan sebuah produk baru, di mana kita mulai dari konsep atau ide. Nah, nanti kita bahas contohnya ya. Contohnya itu nanti kita akan bahas contoh tentang pengembangan ide dari produk Pocari Sweat. Ada yang tahu Pocari Sweat? Tahu ya. Apa itu Pocari Sweat? Produk apa? Minuman. Kira-kira menurut teman-teman idenya dari mana? Percaya nggak kalau ide pertama Pocari Sweat itu ternyata dari air infusan. Nah, jadi konsep atau ide itu bisa berasal dari manapun. Lalu ide itu akan diukur nih di visibility. Apakah idenya bisa diterapkan atau tidak? Kita sesuaikan dengan consumer requirement. Apa yang diinginkan oleh konsumen? Oh, ternyata konsumen ingin minuman kesehatan, di mana rasanya berarti tidak terlalu manis mungkin ya, atau bisa menambah energi dan seterusnya. Oke, kita lanjut dengan pemutaran video ya teman-teman ya. Bentar, saya akan putarkan video yang berkaitan dengan tadi pengembangan produk yang ada di Pocari Sweat. Oke, suaranya terdengar? Belum? Oke. Kami dari Konsulat Jepang ingin berbagi cerita tentang kesuksesan produk yang sangat populer di Jepang dan Indonesia. Banyak hal yang menarik yang bisa kita saksikan. Suatu hari di pabrik Otsuka Pharmaceutical di Tokushima, Jepang. Bagaimana? Lancar? Iya, Pak. Akihiko Otsuka, cucu dari pendiri Otsuka Group, menjabat kepala pabrik Tokushima pada saat itu. Ayah Akihiko, yaitu Masahito Otsuka, adalah seorang pimpinan perusahaan yang karismatik dan telah menciptakan berbagai produk terkenal seperti obat polis Corona H atau minuman Corona C sehingga perusahaan menjadi sangat maju. Saya pasti akan menciptakan produk yang belum pernah ada. Akihiko bertekad untuk mengembangkan produk yang dapat menjadi pilar perusahaan dengan tangannya sendiri. Pak. Oh, Pak Harimau. Ada. Rokuro Harimau, penanggung jawab pengembangan minuman. Mereka ini dijuluki ahli rasa di perusahaannya dan juga yang menentukan rasa Corona-C. Maaf Pak, ini sebenarnya Bukankah ini cairan infus produk itu? Iya. bagaimana kalau cairan infus dijadikan minuman Pak? Minuman cairan infus. Ya, Maksud Pak? begini Pak, saya pernah ke Meksiko beberapa waktu yang lalu dan saya mendapatkan pengalaman yang mengkhawatirkan.
Aduh, sama itu ada. Baik Bapak, akan saya jelaskan. Air dan zat gizi tubuh berkurang secara drastis karena diare. Kalau tidak menambah kadar air tubuh, akan terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Meskipun hal ini sudah kita lakukan, nantinya kita juga harus menambah gizi. Oh, iya. Kalau saja ada fasilitas infus di rumah sakit ini, masalahnya sudah selesai. Pak Harimah yang berpikiran seperti itu. Tiba-tiba teringat kembali sebuah peristiwa. Saya pernah melihat seorang dokter minum cairan infus untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah selesai operasi yang berjam-jam. Betul, ada baiknya kalau kami mengembangkan cairan infus sebagai produk yang layak diminum. Cairan infus merupakan bidang yang perusahaan kami kuasai juga. Dalam bidang cairan infus untuk penggunaan di rumah sakit, Otsuka Pharmaceutical menguasai pasar domestik. Saya punya ide untuk mengembangkan cairan infus agar dapat diminum. Cairan infus untuk diminum. Lanjut, Akihiko menjadi presiden direktur Otsuka Pharmaceutical yang ketiga pada umur yang masih muda, yaitu 38 tahun. Permisi, Harimah mendatangi ruangan presiden direktur dengan membawa seorang staf. permisi Pak. Staf itu adalah Akihisa Takaichi, anak buah Harimah, seorang peneliti muda. Saya memanggil Anda berdua karena ada permintaan. Iya Pak. Iya. langsung terasa ya. Saya minta belakangan ini banyak orang Silakan. jumlahnya tidak terbatas. Kita lakukan. Perusahaan kita. Gerita, jangan berubahnya lebih sedikit rasa segar. Minuman serbuk instan rasa jeruk. Nah, Oh begitu. Mungkin rasa pahit jadi yang rasanya tidak enak, tiba-tiba jadi ada produk baru, rasa jeruk dicampur sama si direkturnya. Maka terciptalah rasa jeruk yang sekarang, rasa pokari yang sekarang. Jadi awalnya itu kan pakai air garam. Ternyata garam itu pahit. Gimana hilangin pahitnya? Kalau dikasih gula kebanyakan, jadi nggak sehat kan? Jadi akhirnya secara kebetulan si direktur tadi nyampurin produk rasa jeruk. Nah akhirnya si penelitinya dia membeli banyak jeruk dan mencampurnya dengan minuman kesehatan. untuk mencari rasa yang terbaik. Nah, ternyata pas sudah jadi produk, orang nggak suka rasanya. Sampai akhirnya diberikan secara gratis. Sampai akhirnya setelah diberikan secara gratis, karena waktu itu panas banget di Jepang, si produk itu akhirnya bisa diterima dan seperti sekarang. Nah, lebih seperti itu ya. Ini adalah sejarah dari Pokari Sweat. Oke, kalau kita kembali ke materi tadi, sebenarnya tahapan itu sama dengan secara teori ini. Di mana pertama konsepnya tadi minuman dari air infus, betul. Kemudian dicek memungkinkan tidak. Kemudian dilihat dari customer requirement, mereka butuh minuman kesehatan yang tidak terlalu manis tapi menyegarkan. Kemudian bagaimana secara fungsionalnya, bagaimana produk itu akan bekerja, dan spesifikasinya tadi, rasanya tidak terlalu manis, menghilangkan rasa pahit, dan seterusnya. Kemudian tes pasar belum mulai kenal nih, akhirnya masuk ke introduction to market sampai dievaluasi dan produknya sukses. Kurang lebih seperti itu ya di dalam tahap pengembangan produk. Nah ini beberapa isu yang ada. Yang pertama adalah robust design, yaitu desain yang tangguh. Kemudian ada desain modular. Kemudian ada computer aided design. Dan juga ada computer aided manufacturing. Jadi proses produksinya itu sudah menggunakan komputerisasi. Kemudian ada teknologi virtual reality. Kemudian ada analisis nilai. Dan ada desain yang ramah
lingkungan. Karena sekarang produk-produk mungkin teman-teman kalau nyari skincare ini ya, yang mbak-mbak yang perempuan ini biasanya kalau nyari skincare itu suka melihat produk yang mengklaim dirinya green nggak? Contohnya mungkin kayak Body Shop. Pernah lihat produk Body Shop? Biasanya mereka mengklaim bahwa mereka tidak pernah menguji cobakan produknya pada hewan. Jadi mereka animal welfare-nya itu sudah baik. Nah, itu menjadikan mereka menjadi produk yang premium karena mengklaim bahwa mereka produknya sudah ramah lingkungan. Ini kalau untuk desain jasa, di sini ada customization. Contohnya mungkin kalau kayak teman-teman ke travel, agen perjalanan itu kan kustomisasi ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita cuma punya budget segini, berarti itinerary-nya nanti yang akan disesuaikan dengan budget. Kemudian ada modularize, ada otomatisasi, dan juga ada moment of truth. Nah, kemudian ini adalah contoh studi kasus kita ini, di mana ada studi kasus tentang desain produk pada McDonald's. Nah, kalau kita lihat di sini, McDonald's-nya adalah McDonald's di Amerika, di mana mereka memberikan makanan ini ya. Jadi promoting children meals yang include di dalamnya adalah jus ataupun susu rendah lemak. Nah, ini mungkin akan berbeda ya case-nya dengan produk McD yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang mau ngasih pendapat nggak tentang pengembangan produk McDonald antara yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika yang ada di studi kasus ini? Boleh, silakan. Oke, silakan dengan siapa? Rido. Oke, silakan Mas Rido. Kalau yang di Amerika kan rata-rata kan orang-orangnya pada obesitas itu. Jadi di McDonald's yang di Amerika mereka menggunakan produk-produk yang kaya akan sehat, yang pokoknya yang kelihatannya sehat. Nah, kalau yang di Indonesia kan ciri khasnya sama rasa-rasa di Nusantara. Contohnya pengembangan seperti ada nasi uduknya, ada sambalnya, ada kuah gulai dan lain-lain. Oke, terima kasih. Dan sudah tepat ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Kita kasih plus dulu untuk Mas Rido. Terima kasih atas jawabannya. Sudah benar ya. Jadi memang akan disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada di sana ataupun yang ada di Indonesia. Karena ini kebetulan case-nya di Amerika, jadi mereka memilih untuk yang banyak serat ya Mas ya. Tapi kalau di Indonesia maka strateginya adalah menyesuaikan dengan selera lokal. Atau mungkin ada ayam geprek mungkin ya nantinya, karena orang Indonesia suka dengan pedas. Atau kalau nggak makan nasi dianggap sudah makan nggak? Belum ya. Jadi kalau di Indonesia pasti produknya akan dilengkapi dengan nasi. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan kuis kepada teman-teman. Silakan bisa dibuka. Join my quizzes ya, enter code-nya 280-135 atau bisa scan QR code-nya. Nah, oke, sudah masuk ya 2 partisipan. Selanjutnya, sudah 3. Bisa nggak masuk? Ada kendala? Ya. Udah semua ya? Saya start aja ya? Oh belum? Udah, 13. Saya start ya? Dicatat ya? Tadi poin keaduannya nambah. Nambah 50 kan Bu? Nambah 50 kan? Ya? Oke.
Oh, Putri nih, juga bosnya nih. Oke, saya kan semakin sulit ini, baik turun. Udah selesai. Baik langsung menunjukkan nih, Muhammad Hakim. Oh, Oke, sudah ya? Oke, kita lihat siapa the first winner-nya adalah tiba-tiba the first winner-nya adalah Naswa Muhammad Hakim dan juga Najwa. Oke. Aku yang salah juga. Oke, ini adalah question-nya ya teman-teman ya. Ternyata untuk pertanyaan yang pertama hampir semuanya benar. Oke, nomor 2 juga sama. 7. Nah, semakin ke bawah ternyata incorrectnya yang makin besar. Oke, untuk pertanyaan nomor 8 ini sudah hampir semuanya benar. Baik, ini adalah hasil teman-teman. Ini nanti akan menjadi input untuk proses pembelajaran ke depannya ya. Silakan nanti dipersiapkan lebih baik untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan juga perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Demikian pembelajaran mata kuliah manajemen operasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan juga atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.